Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan, memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79, tentunya tantangan ke depan semakin banyak dan perlu kita sikapi bersama. Untuk itu, keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila harus melandasi semua kebijakan dan perilaku, sekali lagi, perilaku penyelenggara negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum maupun keamanan dan sosial budaya. Masih banyak pekerjaan rumah kita ke depan, pemerataan dan keadilan yang belum sepenuhnya dapat kita rasakan atau dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Sayup-sayup masih kita mendengarkan aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas. Rakyat kita mengharapkan agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di garis depan perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif, di mana setiap individu, kelompok dan golongan mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi. Meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia akan membutuhkan daya dukung bahkan pangan yang besar. Pada saat bersamaan sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru menghadapi beragam tekanan. Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim. Untuk menghindari resiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan yang acap kali mengandalkan import bahan-bahan pangan dari luar negeri. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga diharapkan menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini. Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan hingga pemerintahan berkembang semakin cepat dalam 1 dekade terakhir. Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital terutama di Indonesia bagian timur. Ketahanan keamanan cyber di Indonesia juga masih perlu peningkatan. Ini terkait juga dengan kasus peretasan data nasional yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan cyber, termasuk peraturan hukumnya. Indonesia menurut National Cyber Security Index masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan cyber. Kita juga telah sama-sama mengetahui dunia telah memasuki era Internet of Military Things atau Internet of Battlefield, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Untuk itu sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan Matra keempat Tentara Nasional Indonesia dengan menghadirkan Angkatan Cyber. Kehadiran untuk memperkuat 3 matra yang sudah ada, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ini penting mengingat posisi geopolitik Indonesia masih sangat rawan lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris, yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia yang tergabung dalam Five Power Defense Arrangement bersama Selandia Baru dan Britania Raya. Dan si lain juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika. Di bidang energi, Indonesia telah berkomitmen secara bertahap menekan emisi gas kaca dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan mulai beralih pada energi baru terbarukan. Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan investasi sangat besar dan tidak akan tuntas hanya dalam 3
sampai 5 tahun. Strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat. Nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi, yang membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar nomor 1 di dunia. Di usia yang 79, Indonesia juga menyambut babak baru dalam membangun ibu kota Nusantara, IKN, menjadi simbol harapan dan tekad kita bersama untuk masa depan. IKN bukan sekedar sebuah nama atau lokasi di peta, melainkan sebuah halaman kosong dalam buku sejarah kita yang menunggu untuk kita tulis dengan cerita-cerita kebanggaan, keberhasilan, dan cinta yang tidak berkesudahan. Kita tidak mewariskan sebuah kota, tetapi kita mewariskan harapan dan cita-cita. Kita mewariskan sebuah tempat di mana anak-anak kita tumbuh dengan mimpi-mimpi besar. Marilah kita terus melangkah maju dengan penuh keyakinan, menjadikan IKN sebagai pusat kekuatan dan inspirasi. Marilah kita jaga dan rawat warisan ini, agar kelak ketika anak cucu kita memandang langit IKN, mereka tidak hanya melihat kota yang megah, tapi juga merasakan denyut jantung bangsa ini untuk masa depan yang lebih gemilang. Berpindah alamat ke hutan belantara, menapak langkah membangun asa. IKN jadi ibu kota negara, semangat baru untuk Indonesia Raya. Sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Di tengah-tengah kemajuan dan perubahan zaman yang begitu cepat, marilah kita sejenak berkontemplasi, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari keseluruhan sebuah bangsa yang besar. Marilah kita memulai dengan mengamati nilai-nilai dasar yang menyatukan kita sebagai bangsa. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah cermin dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yang menjadi bintang penuntun arah dan perjalanan bangsa. Pancasila adalah panduan moral dan etika yang harus kita hayati dan amalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam setiap denyut jantung bangsa ini, begitu indahnya bila Pancasila tidak sekedar menjadi dokumen sejarah, tetapi sebagai sebuah jiwa yang wajib kita praktikkan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita. Setiap sila adalah cermin dari keindahan dan kemuliaan hati dan perbuatan kita. Ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk mencintai dan menghormati prinsip ketuhanan yang bersifat universal dengan mengamalkan keluhuran ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Kemanusiaan yang adil dan beradab menumbuhkan rasa cinta kasih kita kepada sesama, rasa empati dan menghargai perbedaan sebagai hiasan yang memperkaya kebersamaan. Persatuan Indonesia bagaikan sebuah simfoni indah yang menyatukan melodi-melodi berbeda dari Nusantara kita. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan dalam persatuan. Kita menemukan cinta yang tiada tara. Mari kita jaga persatuan ini dengan sepenuh hati. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan kita bahwa setiap kebijakan terdapat kebajikan. Mari kita tanamkan dalam hati dan laksanakan dalam perbuatan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang dipimpin oleh rasa dan sikap hikmat dalam kebijaksanaan, agar setiap langkah kebijakan negara kita senantiasa membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang berikutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah peneguhan kepada keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Seperti arus sungai yang membawa kehidupan bagi setiap lembah yang dilaluinya.
Mari kita pastikan setiap individu, kelompok, dan golongan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang. Dengan penuh semangat dan keikhlasan, marilah kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan, kata, keputusan, serta kebijakan kita. Biarlah Pancasila tetap menjadi cahaya yang membimbing kita dalam gelapnya ketidakpastian, menjadi pelabuhan menenangkan di tengah badai perubahan, dan menjadi lambang cinta yang abadi bagi bangsa kita. Ini adalah saat yang tepat untuk mengingatkan diri kita semua akan tanggung jawab kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan kita. Tidak ada yang lebih penting dari kesadaran bahwa setiap tindakan dan keputusan memiliki dampak terhadap masa depan bangsa. Sekali lagi, memiliki dampak terhadap masa depan bangsa. Dengan tekad dan semangat kembali kepada Pancasila sebagai jati diri bangsa itulah, mari kita melangkah ke muka menyongsong masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan bersatu serta berkeadilan. Saudara-saudara sidang majelis dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Dalam sejarah perjalanan bangsa, MPR telah menjadi pilar utama yang mengarahkan kebijakan negara dan membuktikan bahwa setiap langkah kebangsaan dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Konstitusi adalah peta jalan bangsa, sebuah dokumen hidup yang menjadi pegangan dari setiap aspek kehidupan bernegara. Tugas utama MPR adalah menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi tetap relevan dengan dinamika zaman. Sebagai rumah kebangsaan, pengamal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat, MPR menjadi representasi kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah. Di tengah dinamika zaman, peran MPR menjadi sangat krusial. MPR adalah lembaga yang menjaga harmoni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MPR adalah forum permusyawaratan yang menyatukan suara rakyat dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Asistensi MPR menjadi ruang aktualisasi sekaligus untuk memastikan aspirasi dan kepentingan rakyat secara umum terakomodir dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional. Jalinan konstitusional tersebut memerlukan sebuah haluan negara untuk memastikan bahwa visi berbangsa dan bernegara tetap terarah dan konsisten dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jalinan antara Pancasila yang berisi nilai-nilai falsafah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung hukum dasar tertulis dan haluan negara adalah jantung dari praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Haluan negara merupakan guidance principle untuk menjalankan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintah Indonesia yang berkelanjutan. Ide dasar menghadirkan kembali haluan negara merupakan wujud kepedulian MPR dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur pada tahun 2045. Mari kita semua dengan penuh kesadaran dan komitmen menjaga dan merawat jalinan antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan haluan negara. Marilah kita biarkan cahaya Pancasila menerangi jalan kita. Nadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi keseimbangan. Dan haluan negara adalah jembatan menuju masa depan untuk menggenggam erat cita-cita luhur yang telah ditetapkan dan menjadikannya sebagai api yang terus membakar semangat kita. Setiap kebijakan, setiap program yang kita jalankan adalah cermin dari tekad kita untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, serta mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan yang merata.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami sampaikan pada forum yang mulia ini bahwa MPR telah menyusun rancangan pokok-pokok haluan negara tersebut yang akan disampaikan dalam sidang akhir masa jabatan MPR RI periode 2019-2024 untuk menjadi rekomendasi pembahasan dan putusan bagi MPR Republik Indonesia periode berikutnya. Insya Allah dengan adanya pokok-pokok haluan negara akan menghasilkan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan negara yang harmonis, demokratis, dan berkualitas. Karena pokok-pokok haluan negara akan menjadi pokok panduan bagi seluruh penyelenggara negara. Dengan haluan negara sebagai kompas kita, Indonesia akan terus maju, menggapai bintang-bintang dan menyongsong hari esok dengan penuh keyakinan dan kebanggaan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Presiden yang saya hormati, sidang majelis dan dewan, hadirin semua yang kami muliakan. Sebagai perwujudan dari fungsi-fungsi utama MPR dalam rangka mengemban representasi rakyat dan bentuk dari penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, pimpinan MPR telah melaksanakan silaturahmi kebangsaan, melakukan dialog konstruktif kebangsaan kepada tokoh-tokoh nasional dan bapak bangsa guna memperoleh pandangan dan saran serta pertimbangan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Melalui kunjungan silaturahmi kebangsaan tersebut, pimpinan MPR telah menerima banyak aspirasi dan masukan yang sangat beragam dari tokoh-tokoh bangsa yang terdiri dari presiden dan wakil presiden terdahulu, ketua MPR RI terdahulu, serta para ketua umum partai politik. Meskipun beragam, namun semuanya mengerucut pada beberapa kesepahaman. Yang pertama, bahwa untuk mewujudkan Indonesia maju, kita membutuhkan komitmen dan kontribusi kolektif dari segenap elemen bangsa untuk bahu-membahu bergotong royong bersama-sama membangun bangsa. Kemudian yang kedua, bahwa untuk pembangunan nasional membutuhkan peta jalan atau roadmap dan visi jangka panjang yang tidak dibatasi oleh priorisasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, bahwa setelah 26 tahun era reformasi, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi sistem demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan kita. Seluruh rangkaian wewenang dan tugas yang diemban MPR adalah semata-mata dalam rangka merajut kembali keindonesiaan Indonesia yang semakin lama semakin pudar. Majelis berkeyakinan bahwa seluruh elemen bangsa, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang menyaksikan di tempat lain, memiliki pandangan yang sama bahwa kita semua bertanggung jawab untuk kelangsungan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih bermartabat. Dalam konteks inilah kita patut menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kiprah para pemimpin bangsa dari generasi ke generasi yang kami rangkum dalam rangkaian pantun. Bunga melati mekar berseri, warna putih harum mewangi, penghargaan untuk para pemimpin negeri. Merah putih tetap tegak berdiri. Soekarno proklamator yang cerdas berani. Soeharto pembangunan dimulai. Habibie teknologi dibangun tinggi. Gus Dur pluralisme lestari. Megawati konstitusi tegak berdiri. SBY demokrasi yang murni. Jokowi infrastruktur terintegrasi, dan Prabowo legasi kebangsaan terpatri. Sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebelum kita mendengarkan laporan kerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan setelah tahun lalu sidang bersama DPR dan DPD dipimpin oleh Ketua DPD, maka pada sidang bersama DPR dan DPD tahun ini akan dipimpin oleh Ketua DPR.
Selanjutnya, terakhir, sebagai ungkapan terima kasih dan harapan kami, izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran dalam rangkaian pantun. Dari Solo ke Istana Negara lewat Tol Cipali, jangan lupa membawa serabi. Terima kasih untuk Pak Jokowi. Langkahmu akan dilanjutkan Pak Prabowo dalam membangun negeri. Ini untuk Pak Prabowo. Terbang tinggi burung merpati, hinggap lama di pohon mahoni. Kami titip NKRI agar rakyat hidup nyaman dalam harmoni. Kupu-kupu terbang kumbang bersama kumbang, hinggap di dahan pohon beringin yang rindang. Para calon menteri tak perlu bimbang, berbaik-baiklah ke presiden sekarang dan yang akan datang. Burung merpati terbang di atas sawah, purnama datang dari negeri sebelah. Koalisi calon kepala daerah masih bisa berubah. Kotak kosong jangan sampai membuat kita terbelah. Demikianlah pidato pengantar sidang tahunan MPR Republik Indonesia tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam setiap kesempitan terdapat kelapangan, dan di dalam setiap persoalan selalu ada jalan keluar. Gaudere cum gaudentibus, plere cum plentibus. Bergembiralah bersama rakyat yang sedang bergembira. Menangislah bersama rakyat yang sedang menangis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Ketua DPR RI Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani untuk memimpin sidang bersama DPR dan DPD.